Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hamba Allah yang hidup di muka bumi, ada yang dikenal oleh penduduk langit dan ditakuti oleh makhluk-makhluk yang bergelimang dalam keburukan. Dia bukan nabi, bukan malaikat, tapi langkahnya membuat setan berbelok arah. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sang Al-Faruq, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Sebelum Islam, ia adalah sosok yang ditakuti karena kekuatannya. Tegas, keras, dan tak segan melawan siapapun. Namun setelah hidayah menyapa hatinya, Umar berubah. Menjadi pribadi yang paling lembut kepada orang beriman dan paling keras terhadap kebatilan. Pintu-pintu surga terbuka lebar setelah ia masuk Islam. Islam menjadi lebih kuat, dan kaum muslimin pun lebih berani menampakkan keimanan mereka secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan menjumpaimu di satu jalan, kecuali dia akan mengambil jalan yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang membuat setan takut kepada Umar? Bukan karena postur tubuhnya yang tinggi, bukan pula karena suaranya yang lantang, tapi karena hatinya yang dipenuhi keteguhan iman, karena lisannya yang selalu membela kebenaran, karena keadilannya yang tidak pandang bulu. Suatu malam, Umar berjalan menyusuri kota Madinah sendirian. Ia mendengar tangisan anak-anak kecil di salah satu rumah. Ia mendekat dan mendapati seorang ibu yang sedang merebus air. Ternyata, ia tidak sedang memasak makanan, melainkan air dan batu, agar anak-anaknya bisa tertidur dengan rasa harapan. Tangis anak-anak itu menusuk hati sang khalifah. Tanpa berkata banyak, Umar pulang ke gudang makanan, memikul karung gandum di punggungnya sendiri. Ketika ajudannya berkata, "Biar aku yang membawa, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di akhirat nanti?" Inilah Umar, pemimpin yang berani menegur bawahannya, tapi lebih dulu menegur dirinya sendiri. Dialah yang berkata, "Jika ada seekor keledai mati karena tergelincir di Irak, niscaya aku khawatir akan ditanya oleh Allah, 'Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya, wahai Umar?'" Umar tidak hanya ditakuti oleh musuh-musuh Islam, tapi juga dihormati oleh para sahabat dan langit. Imannya menembus langit ketujuh. Rasa takutnya kepada Allah menjadikannya pemimpin yang paling dicintai rakyat dan paling ditakuti oleh setan. Saudaraku, kita bukan Umar, tapi tidakkah kita ingin menjadi pribadi yang juga ditakuti oleh setan? Bukan karena kekuatan fisik, tapi karena teguh dalam iman, jujur dalam ucapan, adil dalam keputusan, dan lembut kepada sesama. Ketika hati ini penuh dengan keikhlasan, langkah kita pun akan dijauhi oleh kejahatan. Tidaklah setan menjumpaimu di satu jalan, kecuali dia akan mengambil jalan yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang kokoh dalam iman, tegas dalam kebenaran, dan membuat setan berpaling karena takut akan kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin.